Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga. Saya akan membawakan pemaparan terkait pedoman pengisian kuesioner rumah tangga blok 1 sampai 4 SDSG 2020. Dalam penelitian ini, kuesioner SDSG 2020 terdiri dari 2 kuesioner, yaitu kuesioner ruta, di mana kuesioner ini akan ditanyakan kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang paling mengetahui mengenai kondisi rumah tangga. Kemudian kita juga memiliki kuesioner individu balita. Kuesioner ini akan ditanyakan kepada ibu kandung atau pengasuh utama yang biasa mengasuh anak balita yang paling mengetahui kondisi balita. Untuk blok 1 sampai 4 ini ada 4 blok yang akan ditayangkan, yaitu blok 1 mengenai pengenalan tempat, blok 2 ringkasan, blok 3 keterangan pengumpul data, dan blok 4 keterangan anggota rumah tangga. Blok 1 keterangan tempat. Pada blok ini terdiri dari 13 pertanyaan yang terdiri dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, klasifikasi desa atau kelurahan, nomor blok sensus, nomor kode sampel, nomor urut sampel rumah tangga, nomor urut sampel rumah tangga, nama kepala rumah tangga, alamat rumah, nomor handphone, jumlah seluruh rumah tangga pada blok sensus hasil updating, dan jumlah rumah tangga balita pada blok sensus hasil updating. Untuk pengisiannya, isian 101 sampai 107 salin dari DSRT blok 1 101 sampai 107. Untuk isian 108 salin dari DSRT blok 4 kolom 1 atau blok 5 kolom 1 jika termasuk sampel rumah tangga cadangan. Untuk isian 109 salin dari DSRT blok 4 kolom 4. Untuk isian 110 sampai 111 salin dari DSRT blok 4 kolom 5 sampai 6. Jika rumah tidak memiliki nomor kontak atau HP, maka isikan kode 088888888 sebanyak 11 digit. Isian 112 sampai 113 salin dari DSRT blok 3 nomor 301 dan 302. Isian 112 sampai 113 ini akan sama isiannya untuk 10 rumah tangga di BS terpilih. Ini untuk gambaran daftar sampel rumah tangga dari DSRT, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah kuesioner rumah tangga kita. Salin form DSRT SSGI ini ke kuesioner blok 1 SDSG 2020 Ruta. Blok 2 ringkasan. Dalam blok 2 ini terdapat 7 pertanyaan. Untuk pertanyaan 201, apakah rumah tangga diwawancara? Jika ya, maka pindah ke halaman ke nomor 203. 202. Alasan rumah tangga tidak diwawancara. Ada 5 pilihan. Pertama, ruta menolak. Kedua, ruta pindah. Ketiga, ruta pergi. Keempat, ruta tidak ditemukan. Dan kelima, ART memiliki gejala COVID-19. 203. Cara wawancara. Dalam wawancara kali ini dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode langsung atau luring dan kode 2 wawancara atau melalui telepon atau daring. Ketika kode jawaban 2, maka pindah ke nomor 205. 204, suhu badan responden. Kode 1 apabila suhu badan kurang dari sama dengan 37,3 derajat Celcius. Kode 2 lebih besar dari 37,3 derajat Celcius atau kode 3 tidak diukur.
Untuk 205, yaitu jumlah anggota rumah tangga berapa orang? Masukkan jawaban ke dalam kotak. 206, jumlah ART balita, masukkan ke dalam kotak yang tersedia. Dan 207 adalah jumlah ART balita, diambil datanya. Ini untuk rinciannya. Untuk rincian 201, isikan kode 1 jika rumah tangga diwawancara. Kode 2 jika Ruta tidak diwawancara. Rincian 202, isikan kode alasan Ruta tidak diwawancara. Jika Ruta menolak atau tidak mau diwawancara. Kode 2 jika Ruta pindah keluar wilayah BS. Kode 3 jika Ruta pergi dari rumah dan belum kembali sampai selesai waktu puldat di BS tersebut. Kode 4 jika Ruta tidak ditemukan karena bencana alam, misalnya tersapu banjir, rata dengan tanah karena gempa atau tsunami, dan lain-lain. Kode 5 jika ART dalam rumah tangga yang akan diwawancarai memiliki gejala COVID-19 selain suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, seperti lelah, batuk kering, nyeri kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, pembauan, dan ruam kulit. Catatan, jika ART yang akan diwawancarai memiliki suhu tubuh lebih besar dari 37,3 derajat Celcius serta memiliki gejala COVID-19 lainnya, maka ART tersebut tidak diwawancarai. Untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19, maka gantikan ART yang akan diwawancarai tersebut dengan ART lainnya dalam rumah tangga yang dapat diwawancarai. Jika tidak terdapat ART lain yang dapat diwawancarai, maka rumah tangga ini akan digantikan dengan rumah tangga cadangan. Jika ART yang akan diwawancarai memiliki suhu tubuh lebih besar dari 37,3 derajat Celcius tetapi tidak memiliki gejala COVID-19 lainnya, maka ART tersebut tetap diwawancarai. Enumerator juga harus menuliskan alasan di lembar belakang kuesioner Ruta bagian kolom. Catatan, Ruta menolak atau pindah atau pergi atau tidak ditemukan atau ART memiliki gejala COVID-19. Laporkan juga kondisi ini kepada PJT Kabupaten Kota. Ketentuan Ruta dapat diwawancara. Apabila pada saat kunjungan enumerator SDSB 2020, rumah tangga terpilih masih tinggal di dalam alamat yang sama pada blok sensus terpilih. Yang kedua, apabila pada saat kunjungan enumerator 2020, rumah tangga terpilih pindah dari alamat atau bangunan sensus, tetapi rumah tangga tersebut menghuni rumah baru dalam blok sensus yang sama, dan jaraknya masih bisa terjangkau oleh enumerator, maka wawancara tetap dilakukan pada rumah tangga tersebut. Rincian 203. Isikan jawaban sesuai dengan kode pilihan jawaban, yaitu kode 1, jika wawancara dilakukan secara langsung atau luring dengan mengunjungi langsung ke rumah tangga dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Wawancara dengan metode ini dilakukan jika kondisi tidak terdapat jaringan internet ataupun jaringan seluler yang memadai di dalam lingkungan rumah tangga tersebut, sehingga tidak memungkinkan wawancara dilakukan secara daring. Kode 2, jika wawancara dilakukan secara daring, metode ini dilakukan jika kondisi A. Responden memiliki HP dan jaringan seluler di wilayah rumahnya memadai sehingga tidak menghambat proses wawancara secara daring. Atau kondisi B. Responden tidak memiliki HP tetapi jaringan seluler di wilayah tersebut memadai atau bagus sehingga enumerator harus mengunjungi rumah tangga tersebut dengan meminjamkan HP, kemudian proses wawancara dilakukan tetap dengan daring dengan jarak 5-10 meter. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses perlindungan terhadap responden karena wawancara secara daring lebih kecil risikonya untuk penularan COVID-19 dibandingkan dengan wawancara langsung. Untuk rincian 204, mengetahui suhu tubuh responden yang diwawancarai secara langsung atau kunjungan rumah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Isikan jawaban pada kotak yang tersedia. Kode 1, jika suhu kurang dari 37,3 derajat Celcius. Kode 2, jika suhu lebih besar dari 37,3 derajat Celcius. Atau kode 3,
Tidak diukur jika responden yang dikunjungi menolak untuk suhu tubuhnya diukur. Rincian 205. Isikan jawaban pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan pengakuan responden. Pastikan jumlah ART yang ada di ruta sesuai dengan ketentuan ART 2020. Jumlah ART ini harus sama dengan jumlah ART yang diisikan datanya di blok 4. Rincian 206. Isikan jawaban pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan pengakuan responden. Pastikan jumlah balita yang ada di ruta sesuai dengan ketentuan ART 2020. Jumlah ART ini harus sama dengan jumlah ART yang diisikan datanya di blok 4. Ketentuan ART. Pertama, semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah tangga, misalnya bisa terdiri dari KRT, suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu rumah tangga, atau ART lainnya yang makan dari satu manajemen dapur yang sama dan sudah tinggal selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dia berniat untuk menetap lebih sama dengan 6 bulan. Yang kedua adalah KRT yang bekerja di luar BS dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik dan kurang dari 6 bulan. Misalnya seperti pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang masih kita anggap sebagai ART. Kemudian ketentuan ketiga ada KRT yang bekerja di luar BS dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik, lebih dari 6 bulan, misalnya setahun sekali. Maka statusnya bukan ART, sehingga kedudukannya sebagai KRT dalam rumah tangga harus digantikan oleh anggota rumah tangga lainnya yang ada dalam rumah tangga yang dianggap sebagai KRT pengganti selama dia bekerja. Rincian 207, isikan jumlah ART balita yang diambil datanya pada kolom jawaban yang tersedia. Jika dalam rumah tangga terdapat lebih dari satu balita, maka semua balita yang ada di rumah tangga diambil datanya. Blok 3. Keterangan pengumpul data. Rincian 301 sampai 304. Isikan tanggal pengumpul data, identitas tenaga pengumpul data yang terdiri dari nama, nomor telepon, tanda tangan enumerator. Catatan. Nomor HP yang dicatatkan adalah nomor HP aktif sampai akhir kegiatan penelitian dari masing-masing enumerator. Isian ini diperlukan untuk memudahkan komunikasi dengan tim enumerator. Blok 4. Keterangan anggota rumah tangga. Blok 4 bertujuan untuk mengetahui nama dan NIK ART, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, status kawin, tanggal lahir, umur, pendidikan, status pekerjaan, dan diambil datanya atau tidak, khusus RT balita. Kolom 401 adalah tuliskan nomor urut ART sesuai dengan urutan susunan kode hubungan dengan KRT. Ini bisa dilihat pada kode blok 4 kolom 3. Kolom 402, nama anggota rumah tangga dan nomor induk kependudukan. Tanyakan nama ART dan NIK kepada responden. Untuk NIK dapat diambil dari dokumen pribadi, misalnya seperti KTP ataupun dari kartu keluarga. Catatan, penulisan anggota rumah tangga urutannya mengikuti susunan kode hubungan dengan KRT. Kode blok 4, kolom 3. Catatan, jika tidak memiliki NIK, maka enumerator menuliskan NIK berdasarkan ketentuan penyusunan NIK. NIK itu terdiri dari 16 digit angka. Untuk kode provinsi, itu ada pada kotak pertama sampai kedua. Bisa kita lihat pada blok 1 nomor 101. Untuk kode kabupaten atau kota pada kotak ketiga sampai keempat. Lihat pada blok 1 nomor 102. Kemudian pada kotak 5 sampai 6 adalah kode kecamatan. Lihat pada blok 1 nomor 103. Kode tanggal dan bulan tahun lahir pada kotak 7 sampai 12. Untuk perempuan, tanggal lahir ditambah dengan angka 40. Kode nomor urut pada kotak 13 sampai 16 kita isikan dengan kode 0000 sebanyak 4 kali. Contoh, ART baru Rena lahir pada tanggal 20 Februari 2020 di Kecamatan 50, kode 04,
Kota Pekanbaru kode 71, Riau 14, maka isikan NIK ART tersebut sebagai berikut: 14 71 04 600 22 00000. ART baru Dimas lahir pada tanggal 31 Maret 2020 di Kecamatan Bekasi Timur dengan kode 01, Kota Bekasi 75, Jawa Barat 32, maka isikan NIK ART tersebut sebagai berikut: 32 75 01 31 032 00000. Untuk kolom 403 adalah hubungan dengan kepala rumah tangga. Kolom ini berisi hubungan dengan KRT. Pilih salah satu kode hubungan ke dalam kotak yang tersedia. Kode 1, kepala rumah tangga atau KRT adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Kode 2, istri atau suami KRT, yaitu pasangan dari KRT. Kode 3, anak kandung, yaitu anak kandung yang lahir dari perkawinan KRT dengan pasangannya. Kode 4, anak angkat atau tiri, yaitu anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil atau diasuh serta disahkan secara hukum atau pemangku adat sebagai anak sendiri. Jika seorang anak hanya diakui sebagai anak angkat tanpa ada pengangkatan anak secara legal formal di catatan sipil atau di pengadilan agama, maka tidak dicatat sebagai anak angkat. Sedangkan anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suaminya sekarang. Kode 5, menantu, yaitu suami atau istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Kode 6, cucu, anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Kode 7, orang tua atau mertua, yaitu bapak atau ibu dari KRT atau bapak atau ibu dari istri atau suami KRT. Kode 8, pembantu rumah tangga atau sopir. Pembantu atau sopir adalah orang yang bekerja sebagai pembantu dan sopir yang menginap di rumah tangga dan menerima upah atau gaji baik berupa uang atau barang. Kode 9, famili lainnya, yaitu orang yang masih memiliki hubungan keluarga atau famili tetapi di luar kode 1-7 yang berada di rumah tangga lebih dari 6 bulan, misalnya sepupu, paman, bibi, dan lainnya. Kode 10 lainnya, yaitu orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau istri atau suami KRT yang berada di dalam rumah tangga lebih dari 6 bulan, seperti misalnya tamu, teman, atau orang yang mondok dengan makan, termasuk anak pembantu yang juga tinggal dan makan di rumah tangga majikannya. Kita beralih kepada kolom 404, yaitu jenis kelamin. Tanyakan jenis kelamin ART. Jangan menebak jenis kelamin ART berdasarkan nama. Contohnya, nama Endang, Sri, Budi, Andi, Dian, dan sebagainya bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian di kolom 405, status kawin, tanyakan status kawin responden. Kode 1, belum kawin, belum pernah mempunyai pasangan, baik terikat maupun tanpa ikatan dalam perkawinan yang sah secara hukum, baik adat, agama, negara, atau belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kode 2, kawin, suami istri baik yang mendapatkan surat nikah atau tidak, namun sah menurut hukum atau adat atau ajaran agama, atau memiliki pasangan tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, adat, agama, dan negara, namun memiliki hubungan layaknya suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak. Kode 3, cerai hidup, adalah berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, maka dianggap sebagai cerai hidup. Kode 4, cerai mati, adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Untuk kolom 406 adalah tanggal lahir. Tanggal lahir dapat dicatat dari dokumen pendukung, misalnya akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan lain sebagainya. Usahakan untuk mengingat-ingat tentang bulan dan atau tahun kelahirannya. Enumerator di sini harus melakukan probing. Jika ART tetap tidak ingat tanggal, bulan, dan tahun lahir, maka 1. Untuk anggota rumah tangga balita usia 0-59 bulan,
Kolom 6 harus terisi lengkap tanggal, bulan, dan tahun lahir. Setelah dilakukan probing dan penelusuran dokumen, tetap tidak didapatkan tanggal lahir ART balita, maka isikan tanggal 15 di kolom 6 isian tanggal. Jika ART bukan balita dan tidak tahu tanggal lahirnya, walaupun sudah diprobing dan penelusuran dokumen sudah dilakukan, maka kotak tanggal dan bulan diisikan dengan tanggal dan bulan saat melakukan wawancara ART. Tahun lahir dapat diisi dengan menghitung berdasarkan umur sesuai pengakuan ART yang dicantumkan dalam kolom 7 isian tahun. Kolom 407 umur. Hitung dan isikan umur ART. Umur dihitung dari hasil pengurangan antara tanggal, bulan, dan tahun kunjungan wawancara Puldat dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir ART. Penjelasan pengisian. Jika umur kurang dari 1 bulan, maka dicatat dalam hari. Jika umur kurang dari 5 tahun, maka dicatat dalam bulan. Jika umurnya lebih besar sama dengan 5 tahun, dicatat dalam tahun. Jika umur responden misalnya 27 tahun 9 bulan, maka kolom 7 diisikan 00 pada bagian isian hari dan bulan, sedangkan 027 pada isian tahun. Apabila responden tidak mengetahui umurnya dengan pasti, usahakan untuk memperoleh keterangan mengenai umurnya dengan cara probing sebagai berikut. Pertama, misalnya dengan menghubungkan waktu kelahiran responden dengan tanggal, bulan, dan tahun kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Contohnya misalnya ketika itu sedang tsunami, pemilu, gunung meletus, banjir, kebakaran, atau sedang pemilihan kepala desa atau lurah, dan sebagainya. Yang kedua, dengan membandingkan umur anggota rumah tangga dengan saudara-saudara kandungnya. Mulailah dengan memperkirakan umur anak yang terkecil, kemudian bandingkan dengan anak kedua terkecil dan menanyakan kira-kira berapa umur atau sudah bisa berbuat apa. Misalnya, untuk anak yang sudah bisa duduk diperkirakan 6 bulan, merangkak 8 bulan, berdiri 9 bulan, berjalan 12 bulan, si kakak pada waktu adiknya lahir, atau mulai ada dalam kandungan. Lakukan prosedur ini untuk mencari keterangan mengenai anak-anak yang lebih besar. Yang ketiga, dengan membandingkan dengan anak tetangga atau saudara yang diketahui umurnya dengan pasti. Perkirakan berapa bulan anak yang bersangkutan lebih tua atau lebih muda dari anak-anak tersebut. Contoh kasus, keluarga Bapak Fauzi mengadopsi anak dari panti asuhan Kasih Ibu. Namun ketika diadopsi, pengelola tidak memberikan dokumen mengenai kelahiran anak tersebut. Maka untuk menentukan usia dan tanggal, bulan, serta tahun lahir anak pada saat pendataan, maka dengan cara membandingkan anak adopsi Bapak Fauzi dengan anak tetangga yang sekiranya sebaya dilihat dari perkembangannya, misalnya sudah bisa merangkak, atau berdiri, atau berjalan, atau lainnya. Anak Bapak Fauzi diperkirakan sebaya dengan anak tetangga yang usianya 15 bulan. Maka untuk isian umur kita isikan 15 bulan pada saat pengumpulan data. Sedangkan tahun dan bulan lahir didapatkan dengan menghitung mundur dari bulan Puldat yang dilakukan. Misalnya kita Puldat pada bulan November, maka kita isikan bulan 08, isikan tanggal dengan tanggal 15. Untuk perhitungan umur, kita dapat melakukan dengan 2 cara, yaitu 2 cara manual dan 1 cara dengan menggunakan aplikasi pengukuran umur. Contoh soal. Enumerator datang ke rumah Bapak Ari pada tanggal 23 Maret 2020 dan dilakukan wawancara serta pengukuran antropometri anggota rumah tangga pada tanggal yang sama. Adapun tanggal lahir anak Pak Ari yang bernama Sari adalah 30 Oktober 2018. Maka untuk cara manual yang pertama, kita dapat melakukan pengurangan terhadap tanggal waktu kunjungan dengan tanggal lahir dengan cara meminjam pada bulan sebelumnya. Misalnya ketika datang Puldat di tanggal 23/03/2020 dan tanggal lahir anak adalah 30 bulan 10 2018. Maka kita kurangkan satu persatu. Untuk yang 23 dikurang 30 akan hasilnya min. Maka kita pinjamkan 1 bulan, maka kita tambahkan menjadi 30 hari. 30 hari ditambah 23 menjadi 53 hari, dikurang 30 hari, maka hasilnya 23 hari.
Untuk bulan tadi sudah dipinjamkan sebanyak 12 bulan sebanyak 30 hari sehingga tinggal 2 bulan. 2 bulan dikurang 10 bulan hasilnya negatif, maka kita harus meminjam kepada tahun. Maka didapatkan pinjaman 12 bulan ditambah 2 bulan yaitu 14 bulan dikurang 10 bulan hasilnya 4 bulan. Kemudian untuk yang 2020 dikurang 2018 tadi sudah dipinjam 1 tahun, maka tinggal 2019 dikurang 2018 sama dengan 1 tahun, sama dengan 12 bulan. Jadi kita konversikan umur Sari menjadi bulan, sehingga menjadi 12 ditambah 4 sama dengan 16 bulan. Untuk cara manual yang kedua ini lebih mudah dengan menghitung pengurangan dari tanggal kunjungan dikurangi dengan tanggal lahir. 23 dikurang 30 min 7 hari. Kemudian 03 dikurang 10 min 7 bulan. 2020 dikurang 2018 sama dengan 2 tahun atau kita konversikan menjadi 24 bulan. Jadi umur Sari adalah 24 dikurang 7 bulan dikurang 1 hari, dikurang 1 bulan sama dengan 16 bulan. Berapapun nilainya untuk hitungan yang pengurangan di hari, berapapun nilainya, jika ada tanda negatif maka umur dikurangi 1 bulan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi e-kalkulator. Caranya dengan mengunduh aplikasi e-kalkulator di HP Android. Buka Google Play Store, ketik e-kalkulator, perhatikan pada layar akan muncul icon berwarna merah e-kalkulator. Klik pada icon tersebut dan klik install, maka aplikasi tersebut akan terunduh di HP. Cara menggunakan aplikasinya sangat mudah, tinggal kita klik saja icon kalkulatornya hingga muncul gambar, kemudian klik tanda star hingga muncul tampilan aplikasi. Isikan tanggal lahir balita yang akan diukur. Kemudian tanggal pengukuran akan terisi sesuai dengan tanggal pada handphone. Klik calculate, kemudian muncul hasil perhitungan umur dalam tahun, bulan, dan hari. Kemudian konversi dalam bulan. Kode kolom 408, status pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tanyakan pendidikan tertinggi ART yang ditamatkan. Apabila masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, maka yang diisikan adalah jenjang pendidikan yang sudah ditamatkan. Untuk kolom 409, jenis pekerjaan. Tanyakan pekerjaan ART. Bekerja menurut BPS adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Bekerja dalam 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Catatan, ibu rumah tangga yang mempunyai pekerjaan mendapatkan atau menghasilkan uang, maka ibu tersebut disebut bekerja. Sesuaikan isian dengan jenis pekerjaan. Bila ART adalah pegawai yang sedang bersekolah, maka statusnya adalah bekerja. Jika ART pensiun tidak mempunyai pekerjaan lagi, maka tidak bekerja. Jika ada ART yang status hubungannya dengan kepala rumah tangga adalah pembantu, maka statusnya adalah bekerja. Kode 1, tidak bekerja, yaitu ART tidak atau belum memiliki pekerjaan. Kode 2, sekolah, yaitu kegiatan sekolah di sekolah formal, baik pada pendidikan dasar, menengah, atau tinggi di bawah pengawasan Kemendikbud atau institusi pendidikan swasta. Kode 3, PNS, yaitu pegawai yang mempunyai atasan dan menerima gaji honor rutin. PNS bekerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil. BUMN atau BUMD, pekerja yang bekerja pada perusahaan milik negara, baik BUMN atau BUMD, misalnya pegawai Telkom, PLN, PTKA. Kemudian ada TNI atau Polri, yaitu bekerja di pemerintahan sebagai Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Kode 4, pegawai swasta, pegawai yang bekerja untuk menghasilkan uang secara rutin pada perusahaan swasta atau bukan sebagai pegawai negeri sipil. Contohnya honorer atau pegawai pabrik. Kode 5, wira swasta, yaitu orang yang melakukan usaha dengan modal sendiri atau berdagang
baik sebagai pedagang besar atau eceran. Contohnya, pedagang online. Kode 6, petani, yaitu pemilik atau pengelola lahan pertanian atau perkebunan yang diolah sendiri atau dibantu oleh buruh tani. Buruh tani ini adalah pengolah lahan pertanian atau perkebunan milik orang lain dan mendapat upah dari pemilik lahan. Kode 7, nelayan, yaitu orang yang melakukan penangkapan atau pengumpulan hasil laut, misalnya ikan. Kode 8, buruh, sopir, atau pembantu rumah tangga, yaitu pekerja yang mendapatkan upah dalam mengolah pekerjaan orang lain. Contohnya, ojek online, tukang bangunan, kuli angkut, dan lain sebagainya. Kode 9, lainnya, yaitu jenis pekerjaan di luar kelompok pekerjaan di atas. Misalnya ustadz bisa kita masukkan pada kode 9 ini. Terakhir adalah kolom 410, yaitu khusus ditanyakan untuk ART usia 0 sampai 59 bulan. Apakah ART tersebut diambil datanya atau tidak? Demikian penjelasan saya terkait blok 1 sampai 4. Terima kasih.